Agak-agak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Bakri. Kami akan mempresentasikan laporan proses bisnis perusahaan Bukit Asam Tbk. Pertama, untuk anggota kelompok, pertama ada Ahmad Rafli, Venza Octaviano, Hafiz Ervanda, Muhammad Hadi, dan saya sendiri Muhammad Ridho Asfakarani. Kemudian terakhir, Muhammad Mufid Akmal. Di sini eh, kami akan mempresentasikan tentang proses distribusi PT Bukit Asam Terbuka. Untuk proses distribusi yang sekarang di PT tersebut eh, bersifat semi manual. Di sini dimulai dari klien yang membuat dan mengirim pesanan, lanjut menerima pesanan dari klien, verifikasi pesanan. Jika tidak valid, dia akan menghubungi klien untuk klarifikasi. Kalau jika valid, membuat kontrak atau sales order SO, mengirim SO ke tim keuangan untuk validasi. Berikut adalah as-is proses distribusi PT Bukit Asam Terbuka. Ini proses distribusi sebelum kita redesign. Di sini bersifat semi manual yang lumayan banyak dikerjakan oleh tim-tim departemennya dan mitranya pun melakukan beberapa proses yang cukup memakan waktu. Lanjut ke redesign yang telah kami lakukan. Di sini kita mengoptimasi desain dari proses distribusinya setelah kita menganalisis. Ditambah juga eh, kita menerapkan sebuah sistem pada prosesnya. Ini meminimalkan pekerjaan manual dan semi manual yang dilakukan oleh tim-tim PTBA dan juga mitranya sendiri, serta klien juga, yang mana membuat workflow masing-masing individu eh, dan kelompok itu menjadi lebih efisien, prosesnya juga lebih efisien. Mungkin pertama kita akan mulai dari klien. Pada klien sendiri, dia membuat dan mengirim purchase order (PO), lalu ke bawah, masuk ke dalam sistemnya ini, sistem PTBA-nya. Dia menerima PO dan membuat sales order (SO) draftnya. Kemudian, eh, sistem menotifikasi tim sales untuk verifikasi. Lanjut ke atas, di tim sales dan pemasaran, dia melakukan verifikasi dan finalisasi SO. Lalu masuk ke decision. Data lengkap dan sesuai, apakah data lengkap dan sesuai? Jika tidak, pesanan akan langsung dibatalkan. Jika pesanan valid, maka submit SO untuk persetujuan. Maka tim sales dan pemasaran dia akan submit SO untuk persetujuan. Lalu masuk ke sistem. Menerima Sistem menerima SO dan mengubah status menunggu persetujuan keuangan. Lanjut, dia notifikasi tim keuangan. Di tim keuangannya dia akan melakukan validasi finansial SO. Lalu decision ada pertanyaan itu batas kredit dan syaratnya apakah udah oke. Jika ditolak, pesanan akan dibatalkan. Jika disetujui, dia akan memberikan persetujuan finansial di sistem. Lalu ke bawah, di sistemnya sendiri dia akan mengubah status SO disetujui dan siap dikirim. Lalu akan menotifikasi sales dan kirim konfirmasi ke klien. Di sini di kliennya dia akan menerima konfirmasi pesanan. Lalu lanjut notifikasi tim logistik untuk perencanaan. Lanjut ini ke notifikasi tim logistik. Eh, Ya, di sini. Tim logistik akan memulai pekerjaannya dengan melakukan perencanaan pengiriman. Lalu membuat permintaan angkut di mitra atau API. Dia lanjut ke mitra. Mitranya dia akan menerima permintaan via portal atau API, kemudian periksa dan konfirmasi jadwal,
Selanjutnya mengirim konfirmasi jadwal via portal atau API yang masuk ke sistem sistem. Lalu di sistemnya dia menerima dan mencatat jadwal KAI pada SO. Lalu membuat perintah pemuatan dan notifikasi tim tambang. Lalu ini untuk perintah pemuatannya sendiri, hmm, dia ini mengawasi di tim logistik ini dia mengawasi proses pemuatan. Lalu untuk notifikasi tim tambang dia kemudian di operasional pertambangan ini pertama dia akan menerima perintah dan menyiapkan batu bara, lalu melakukan pemuatan fisik. Pemuatan fisiknya ini ke KAI ya, ke mitra kita PT KAI, kereta apinya, dia menerima batu bara di stasiun muat. Nah, lanjut di tim operasional tambangnya sendiri, dia mengkonfirmasi pemuatan selesai di sistem. Lalu ini pemuatan selesai, lanjut ke menerima konfirmasi di sistem ini, lanjut ke menerima konfirmasi pemuatan selesai. Lalu lanjut mengubah status SO menjadi dalam perjalanan. Lanjut dia memulai pelacakan otomatis via API KAI. Dia lanjut ke atas. eh jadi ini ya ini melakukan dia lanjutannya di sini melakukan proses pengangkutan dilacak oleh sistem PTBA yang di sini. Lanjut dia notifikasi di sistem lanjut notifikasi tim logistik dan klien. Pertama untuk klien dulu. Dia klien menerima notifikasi dan lacak pengiriman. Terus menerima kiriman batu bara dan beri konfirmasi. Baik lagi yang tadi notifikasi klien, lanjut ke baik selanjutnya notifikasi tim logistik dan klien. Di sini sistem menotifikasi melakukan proses pengangkutan dilacak oleh sistem PTBA yang mana mengirim notifikasi tiba via API sistem. Lalu dia menerima notifikasi pengiriman tiba dan konfirmasi klien. Mhm. Sini, ya dia menerima kiriman batu bara dan beri konfirmasi, lalu mengubah status SO pengiriman selesai. Selanjutnya di sistem dia melakukan notifikasi tim logistik dan klien. Lanjut dia di klien dia menerima notifikasi dan bisa melacak pengiriman. Lagi tadi ada notifikasi tim logistik juga. Dia naik. Nah, kemudian melakukan proses pengangkutan yang dilacak oleh sistem PTBA. Lalu mengirim notifikasi tiba via API sistem. Lanjut data tiba, dia masuk ke sistem. Lalu menerima notifikasi pengiriman tiba dan konfirmasi klien. Di sini klien menerima kiriman batu bara dan dan diberi konfirmasi. Lalu tadi kan mengirim notifikasi pengiriman tiba juga di bagian tim logistik dan distribusi dia melakukan verifikasi akhir dan penutupan pengiriman. Lalu sistem mengubah status SO menjadi pengiriman selesai. Lalu terakhir memicu proses pembuatan invoice dan notifikasi tim keuangan. Nah, di tim keuangan sendiri ini dia dinotifikasi oleh sistem tadi terakhir lalu melakukan rekonsiliasi dan penagihan ke klien. Nah, klien menerima invoice, lalu proses selesai dan order complete. Lalu itu untuk penjelasannya, kita akan coba running di Bizagi. Ini ya, totalannya. Lalu kita akan coba run.
stimulation view-nya. Kita coba time analysis, lalu run. Di sini terlihat semua proses berjalan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan kenapa yang kami buat redesign-nya ini, kenapa menjadi lebih baik dari desain yang sebelumnya, asisnya. Yaitu karena eh, jika dibandingkan pekerjaan yang dilakukan dan proses distribusi yang dilakukan oleh mitra eh, dan tim-tim berikut di PT BA serta klien menjadi lebih sedikit dan lebih simpel. Ini menjadi optimasi yang lebih baik pada desain alur distribusinya. Yang mana ini kita bisa melihat di sini. Tunggu, kita akan coba ngambil perbandingan dari ASIS terlebih dahulu. Di sini contohnya mitra ini ada 6 eh, proses di sini, yang mana sebagian dia memakan waktu pekerjaan manual yang lumayan. Lalu di sini ada tim sales dan pemasaran, ada lumayan banyak. Lalu di sini ada tim keuangan, lalu ada tim logistik yang lumayan banyak juga di sini proses manualnya. Lalu juga ada tim operasional dan tambang, lalu terakhir untuk kliennya. Jika dibandingkan dengan penerapan sistem, di sini sistem ada banyak proses yang dilakukan, tapi di sini proses yang dilakukan itu dilakukan secara otomatis dan sangat cepat dibandingkan para tim atau mitra dan juga klien harus melakukan beberapa proses manual yang memakan waktu yang lama. Belum lagi pengiriman data dan segala macam waktu yang harus dibuang. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat mitra kita cukup simpel untuk simplified alurnya, dan juga tim sales dan pemasaran juga cukup simpel kita buat, yang mana banyak pekerjaan yang di mana banyak pekerjaan telah diambil alih oleh sistem secara otomatis dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Ini juga tim keuangan sama seperti yang tadi, lebih efisien. Tim logistik juga yang tadinya itu ada banyak menjadi cuma 5 proses saja. Tim operasional tambang cuma 3 dan klien tinggal melakukan hal-hal yang sangat simpel secara otomatis dan sudah dioptimasi. Eh, Menurut kami penerapan sistem bisa juga mengurangi dan meminimalkan sebagian atau sebagian besar proses-proses manual yang dikerjakan, yang itu dapat menaikkan kinerja dan produktivitas perusahaan secara masif dan struktur. Sekian analisis dari kami. Ini adalah diagram BPMN redesign yang telah kami buat. Em, Mungkin nih sekian, dan kami kelompok 6 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.